Cerita diawali dengan seorang mantan agen rahasia CIA yang memilih pensiun dini demi satu tujuan agar dekat dengan putri tunggalnya dengan bernama Bryan Mills. Ini orangnya, namun kenyataan tidak seindah harapan. Kini anaknya yang bernama Kim tinggal bersama ibunya. Kim tinggal bersama si ibu dan ayah tirinya yang kaya raya. Ini bebenguknya. You gonna join us for lunch? No, thanks. Tepatnya pada saat di acara ulang tahun Kim, Bryan mencoba menghibur anaknya dengan memberikan hadiah kecil berupa mesin karaoke. Namun, itu langsung tenggelam oleh kemewahan hadiah kuda poni dari ayah tirinya. Bryan adalah pria yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang keras, sementara putrinya tumbuh di dunia yang serba mewah. Beberapa hari kemudian, Kim meminta izin kepada Bryan untuk pergi berlibur ke Paris, Perancis, bersama sahabatnya Amanda. Ini pesonanya. My friend Amanda? Yep. Her cousins. Bryan dengan insting sebagai mantan agen rahasia langsung menolak. Dia tahu betapa bahayanya dunia luar bagi dua gadis remaja tanpa pengawasan. Dad, please. I don't think a 17-year-old should be traveling alone. I'm not gonna be alone. Two 17-year-olds. Terjadi perdebatan hebat, bahkan ibu Kim menuduh Bryan mempunyai gejala paranoid. Paranoid adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa curiga, takut, dan perasaan terancam yang berlebihan tanpa dasar atau bukti yang jelas. You're pathetic. Sehingga Bryan mengalah demi kebahagiaan putrinya. Akhirnya mendatangi surat izin tersebut dengan beberapa syarat ketat, termasuk Kim harus selalu mengaktifkan ponselnya dan menelepon di jam-jam tertentu. You call me when you land. You call me every night before you go to sleep. Okay. It's international. Singkat cerita, kini Kim dan Amanda tiba di bandara Perancis. Disinilah akibat kurangnya pengalaman atau wawasan mereka menjadi petaka. Di bandara mereka bertemu dengan seorang pemuda lokal yang tampan dan ramah bernama Peter. Inilah rainya. I'm Peter. Nice to meet you. Hi. Peter menawarkan diri untuk berbagai ongkos taksi. Tanpa curiga, Kim dan Amanda menerima tawaran tersebut. Want to share? Yeah. Okay, perfect. Nice. Thanks. Sepanjang perjalanan, Peter dengan lihai menggali informasi dari Amanda yang polos. Amanda tanpa sadar membeberkan bahwa mereka berdua sendirian di Paris dan tidak punya kerabat di sana, serta memberitahu alamat apartemen tempat mereka menginap, yang merupakan milik sepupu Amanda. Plok, dasar dua bocil. Miss Laura Hoffman. Okay, see you tonight. Okay, bye. Peter yang sebenarnya adalah seorang supporter atau pencari bakat untuk jaringan perdagangan manusia dari Albania. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Peter pun turun dari taksi dan langsung menghubungi komplotannya. Fees floor. Two girls around 18. Sesampainya di apartemen, Kim sedang berbicara di telepon dengan Bryan di Los Angeles. Tiba-tiba, Someone here. Oh my God, they got a man. What are you talking about? Kimmy, what's going on? ya, Kim melihat beberapa pria berbadan besar masuk ke apartemen dan langsung menculik Amanda yang berada di ruangan lain. Kim panik dan berteriak kepada ayahnya. They took her. Disinilah salah satu kemampuan Bryan, yang ribuan mil jauhnya langsung beralih ke mode agen profesional. Dia tidak panik, dengan suara tenang namun tegas. Bryan memerintahkan Kim untuk sembunyi di bawah tempat tidur dan memberitahu ciri-ciri fisik mereka. Go to the next bedroom. Get under the bed. Tell me when you're there. Setelah mendapatkan informasi dari Kim, Bryan tidak membuang waktu, dengan cepat menghubungi sahabatnya Sam, mantan profesinya juga, untuk menganalisis rekaman suara panic tersebut. I'm gonna download something. I need it analyzed right now. Hasilnya mengidentifikasikan dari suara tersebut, pria itu berasal dari jaringan mafia Albania yang beroperasi di Paris. The specialty of the groups coming out of this area is trafficking. Spesialis penculikan wanita muda untuk dijadikan wanita hiburan dengan kelas atas yang dipaksa menggunakan barang haram. The way these groups operate, our analyst says you have a 96-hour window from the time she was grabbed.
Setelah dapat informasi, Brian langsung terbang ke Paris. Tempat pertama yang dia tuju adalah apartemen tempat Kim diculik. Dengan kejelian matanya, dia menemukan ponsel Kim yang rusak di bawah tempat tidur. Dan dia berhasil menyelamatkan kartu memori ponsel tersebut dan menemukan foto pria yang mereka temui di bandara. Brian langsung pergi ke bandara untuk memburu Peter. Dengan mudah, Brian berhasil memancing Peter keluar. Peter yang panik mencoba melarikan diri dengan melompat ke jalan tol. Namun, scene berpindah pada saat Brian tidak mempunyai informasi untuk diinterogasi. Kini, Brian beralih ke rencana B. Dia mendatangi Jean Claude, kita panggil Jean, ieu bebungukna, seorang mantan rekan kerjanya yang sekarang menjadi pejabat tinggi di Badan Intelijen Prancis. Jean menyarankan untuk membiarkan polisi Prancis yang menangani kasus ini. Dengan tekad yang kuat dan cicilan yang belum lunas, kini Brian tahu itu hanya omong kosong saja. Brian, try not to make a mess. Siang pun menjadi malam. Brian menyelidiki Jean secara diam-diam. Dia menemukan fakta mengejutkan. Jean dan polisi-polisi korup di Prancis ternyata menerima uang suap di mafia Albania untuk menutup mata atas bisnis perdagangan manusia tersebut. Kemudian Brian menyamar dan menyusup ke daerah kumuh di Prancis, tempat para imigran Albania berkumpul. Dia berpura-pura untuk membeli wanita di sebuah gudang bawah tanah yang kotor. Kini dia melihat pemandangan puluhan gadis muda disekap dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh dari barang haram. Dan di sana dia menemukan jaket anaknya, namun digunakan oleh orang lain. Untuk mendapatkan informasi, Brian membawa perempuan itu untuk disembuhkan serta informasi yang akurat. In the house. What house? The house with the red door. Setelah mendapatkan informasi, kini Brian mendatangi markas utama Marco. Dengan taktik penyamaran yang rapih, Brian berhasil masuk ke ruangan kerja Marco. Tanpa banyak bicara, Brian langsung melumpuhkan semua pengawalan Marco. Good luck. You don't remember me. Beres dengan hal itu, kini Brian menemukan Amanda yang sudah tewas karena overdosis. Dan ternyata Kim anaknya tidak ada di sana. Kini dia menyandra salah satu petinggi mafia. Wake up! Dengan mulai melakukan interogasi, lalu memutar rekaman suara penculikan Kim di depan wajah Marco. Brian menanyakan anaknya. Marco awalnya menolak bicara, namun tiba-tiba ya, kini Marco mau buka suara dan akhirnya mengaku Kim telah dijual kepada seorang pengusaha kaya raya bernama Saint Clair dan saat ini sedang dibawa ke sebuah kapal pesiar mewah di sebuah sungai untuk melayani pembeli tertinggi tersebut. But it's not gonna stop. Untuk mendapatkan informasi, Brian mendatangi rumah Jen untuk mencari tahu tempat pembelian lelang tersebut. What about my family? I told you. Who is Patrice St. Clair? I don't. Please. Now, Patrice. Please apologize to your wife for me. Setelah mendapatkan informasi dengan ahli penyamarannya, Brian mendatangi rumah mewah Saint Clair dengan memaksa sang miliarder untuk membeli anaknya. Namun, tiba-tiba ya, kini Brian disekap oleh timnya Saint untuk dilakukan eksekusi.
Kill him quietly, I have guests. Bukan agen khusus namanya, karena sudah terlatih dengan situasi genting. Kini Brian bisa mengembalikan keadaan, sehingga Shane terpaksa membeberkan lokasi kapal persiar tersebut. Please understand. It was all... We can Film diakhiri dengan Brian dan Kim sudah kembali ke Los Angeles. Kim bersatu kembali dengan ibunya. Ibunya yang memandang Brian sebelah mata, kini memandang dengan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam karena pernah meragukannya. Film pun berakhir. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door.